Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Kali ini bertemu lagi dengan Ibu Welty Dalsika dalam situasi dengan judul yang berbeda. Dan tidak lupa kita selalu bersyukur ya kepada Allah karena sampai detik ini Allah masih memberikan kita begitu banyak nikmatnya sehingga kita masih diberi kesehatan untuk bisa belajar, masih bisa duduk seperti biasa. Untuk materi kita kali ini adalah pernikahan dalam Islam. Adapun nanti di sini yang akan kita pelajari adalah pengertian dari nikah itu, kemudian dalil, rukun dan hukum nikah, kewajiban suami istri, hikmah pernikahan, serta ketentuan pernikahan menurut perundang-undangan. Sebelum kita masuk materi, anak-anak ibu harus tahu dulu kompetensi dasar dari materi kita kali ini adalah meyakini kebenaran ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam. Adapun tujuan dari pembelajaran kita adalah pertama meyakini kebenaran ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam. Yang kedua menjelaskan ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam. Yang ketiga, menjelaskan dalil-dalil tentang ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam. Selanjutnya menjelaskan hikmah dan manfaat ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam. Yang pertama adalah pengertian nikah. Nikah itu merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup bersama dalam satu rumah tangga melalui akad yang dilakukan menurut syariat Islam. Adapun dalil tentang pernikahan ini adalah surat An-Nahl ayat 72. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwajan wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafadatan wa razaqakum minat thayyibat afabil batili yu'minuna wa bi ni'matillahi hum yakfurun. Shadaqallahu. Artinya, dan Allah menjadikan bagimu pasangan, yaitu suami istri, dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rezeki dari yang baik. Surat An-Nahl ayat 72. Inilah dasar hukum bahwa Allah menyuruh kita untuk menikah. Ya. Karena Allah sudah ciptakan antara kita laki-laki dan perempuan. Yang berikutnya adalah rukun nikah. Di sini ada 5. Pertama adalah pengantin laki-laki. Kedua, pengantin perempuan. Wali. Wali ada 2, wali nasab dan wali hakim. Keempat, saksi. Kelima, ijab dan qabul. Ingat, mahar tidak termasuk kepada rukun nikah, tapi dia merupakan syarat sah nikah. Jadi tidak sah menikah itu tanpa adanya mahar. Apa itu mahar? Mahar merupakan pemberian wajib seorang laki-laki kepada istrinya atau calon istrinya yang akan dinikahi. Kemudian yang berikutnya adalah hukum nikah. Asal hukum nikah itu adalah mubah. Namun dalam kondisi tertentu hukum nikah itu bisa berubah dan menjadi 4 ini. Ada wajib, sunnah, makruh, dan haram. Yang pertama adalah wajib. Wajib itu adalah bagi mereka yang sudah mampu lahir dan batin dari pekerjaannya mereka sudah sanggup, sudah layak untuk menikah. Kemudian dari segi umur pun sudah pantas untuk menikah. Dan kalau tidak menikah khawatir nanti terjadi kepada zina. Maka wajib bagi mereka untuk menikah. Yang kedua adalah sunnah.
Nah, ini hampir sama dengan wajib, dia sudah mampu lahir batin, tapi mereka sudah masih mampu menahan nafsunya. Namun dia tahu nikah itu merupakan ibadah, maka dia nikah ketika itu, maka hukumnya adalah yang paling bagusnya adalah yang sunnah. Yang ketiga adalah makruh. Makruh ini bagi mereka yang tidak sanggup, segi umur masih muda, pekerjaan juga belum layak, bahkan belum ada. Namun karena keadaan tertentu mereka paksa menikah. Nah, mungkin ini banyak di kalangan pelajar, ya. Maka hukum nikah baginya adalah makruh. Haram, lagi yang keempat adalah haram. Bagaimana haram ini? Bagi mereka yang punya tujuan yang tidak baik untuk menikah. Mungkin ingin balas dendam atau sakit hati kepada pasangannya, maka dia nikahi. Hukumnya adalah haram. Yang berikutnya adalah kewajiban suami istri. Yang pertama adalah suami. Kewajiban suami apa? Memberi nafkah lahir batin kepada istrinya. Memberi tempat tinggal dan pakaian. Menjaga dan melindungi keluarga, tidak hanya istri tapi juga anak-anaknya. Menghormati keluarga istri. Mempergauli dengan baik atau ma'ruf. Sedangkan kewajiban seorang istri adalah taat dan patuh kepada suami, menjaga kehormatan diri dan keluarga, mendidik dan mengasuh anak dan mengatur rumah tangga, berlaku lemah lembut. Hikmah nikah. Karena dalam nikah itu ada hikmah yang banyak sekali ya sebenarnya ya. Selain dia merupakan ibadah dan sunnah, nah nikah itu juga dapat mengatur manusia menjadi hidupnya lebih teratur, lebih terarah. Kemudian memenuhi kebutuhan seks. Jadi nikah itu salah satunya adalah untuk memberi keturunan, ya, memenuhi kebutuhan seks. Kemudian menumbuhkan rasa kasih dan sayang, menghubungkan tali silaturahmi sesama umat Islam yang tidak kenal tadi, antara keluarga suami dengan istri kita menjadi kenal. Tidak pernah kita jalan ke kota A, kita jadi pernah jalan ke kota A. Kenapa? Karena kita sudah menikah dengannya. Ya. Jadi menyambung tali silaturahmi yang awalnya tidak kenal sama sekali dan bahkan mungkin belum pernah berjumpa. Kemudian adalah tentang ketentuan perundang-undangan di sini, yaitu undang-undang yang mengatur tentang pernikahan adalah Undang-Undang Nomor 1 1974. Ya, apa saja di situ yang dibahas dalam undang-undang tersebut adalah tentang pernikahan yang sah. Itu bagaimana, kemudian batas usia minimal untuk menikah atau berkawin itu berapa, kemudian tentang poligami, nikah siri. Kemudian dalam KHI atau kompilasi hukum Islam tentang perkawinan, pasal 2 sampai dengan pasal 10, kompilasi hukum Islam pasal 53 ayat 1, 2, dan 3 itu tentang kawin hamil. Demikian anak-anak ibu yang dapat ibu sampaikan, semoga ini bermanfaat bagi kalian nantinya dan menambah pengetahuan buat kalian ketika kalian nanti menjajaki kepada jenjang pernikahan nanti. Oke, ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.